Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja semesta hari ini merayakan
Hari Raya Kabar Sukacita. Kisah dalam Injil hari ini sangat populer. Tidak hanya di kalangan umat Kristiani, tetapi juga di kalangan umat Islam. Mereka mengenal Maria adalah Siti Maryam. Malaikat Gabriel adalah malaikat Jibril. Dikisahkan, malaikat Gabriel utusan Allah mengunjungi Maria. Saat itu Maria bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum menikah. Malaikat Gabriel menyampaikan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria tidak serta-merta mengerti kalimat salam itu. Maria bertanya-tanya dalam hatinya akan maksud salam itu. Mengerti bahwa Maria kebingungan. Malaikat Gabriel menyatakan kepada Maria supaya tidak takut karena Allah menyertainya. Belum lepas dari kebingungan pertama, Maria dibuat tidak mengerti lagi saat malaikat Gabriel menyatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Malaikat Gabriel mengatakan anak lelaki itu supaya dinamai Yesus. Bukti bahwa Maria tidak mengerti terungkap dengan pertanyaan, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Aneka perasaan penuh kekhawatiran, ketakutan menghantui, berkecamuk dalam diri Maria. Tentu Maria khawatir Yusuf tunangannya tidak menerima dirinya apa adanya. Maria takut karena hukum adat Yahudi sangat berat bagi perempuan yang berzina. Mana mungkin masyarakat Yahudi percaya dengan pernyataan Maria bahwa dirinya mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, sadar akan posisinya sebagai hamba Allah, Maria menerima tugas berat itu tanpa syarat, pasrah, penuh iman. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Disinilah letak kemuliaan Maria karena berani menanggapi panggilan Allah dengan sukacita iman. Mengandung belum bersuami dalam adat apapun adalah aib. Terlebih dalam adat istiadat orang Yahudi, hukum rajam, nyawa taruhannya. Namun ketaatan Maria sebagai hamba Allah mengalahkan semuanya. Maria membuktikan semua dilakukannya benar di hadapan Allah. Dalam versi dongeng di kalangan umat Islam, sesaat setelah Siti Maryam atau Maria melahirkan Nabi Isa atau Yesus, terjadilah mujizat. Bayi Yesus atau Nabi Isa itu bisa berkata-kata. Semua orang yang menganggap Maria bukan perempuan baik-baik pun menjadi percaya bahwa Maria tidak melanggar susila dan moral atau hukum adat Yahudi. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena melalui rahim Bunda Maria, Engkau telah ambil bagian dalam kemanusiaan kami. Semoga teladan kerendahan hati dan ketaatan iman Bunda Maria senantiasa hidup di dalam diri para murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati,
perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.